Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen FIDE Corporate telah berakhir tadi malam kawan. Juaranya adalah perusahaan asal Jerman, yaitu Grinke Bank. Tim Grinke Bank ini juga yang mengalahkan wakil dari Indonesia, PT Pelabuhan Tanjung Priok, di babak semifinal. Di video ini kawan, saya akan mengcover salah satu permainan dari tim Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu dari permainannya International Master Farid Firmansyah pada babak quarter final yang kebetulan bertemu dengan perwakilan perusahaan asal Hungaria, yaitu Morgan Stanley. Di sini kawan, Farid Firmansyah memegang putih mengawali permainan dengan kuda F3 ready opening. Dibalas oleh hitam yaitu Peter Lizak dengan kuda F6. Pion C4 bertransposisi ke English opening dan pion B6 balas hitam bermain dengan Queen's Indian Defense. Dan Farid melanjutkan dengan pion G3 bermaksud Fianchetto gajah di peta atau di sayap raja. Hitam melanjutkan pengembangan gajah B7, gajah putih G2, pion G6, dan Firmansyah pun rokade pendek. Dan selanjutnya hitam melanjutkan dengan gajah G7. Kita lihat di atas papan kawan, putih mentransposisi permainannya ke King's Indian Attack. Sedangkan hitam bermain dengan pertahanan double Fianchetto. Di sini di langkah ke-6-nya Farid memainkan pion D4. Tujuannya jelas, ingin mendapatkan kontrol pada peta pusat. Peter Lizak melakukan rokade pendek, kuda putih C3, kuda hitam ke E4 menantang pertukaran kuda. Tantangan diterima kawan, kuda pukul kuda dipukul balik oleh gajah hitam, dan Farid melangkahkan gajah ke H3. Langkah ini cukup bagus kawan sebagai langkah preventif agar mencegah gajah hitam yang mungkin akan bermanuver ke peta F5 ini. Atau juga maksud Farid melangkahkan gajah ke peta H3 ini sebagai langkah provokasi, memancing hitam untuk pukul kuda putih F3 ini. Langkah inilah yang dipilih oleh Peter Lizak, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion. Inilah kawan menurut saya kesalahan pertama yang dibuat oleh hitam, menukarkan gajah petak terangnya dengan kuda putih. Dengan tidak adanya gajah petak terang kawan, ini akan membuat pertahanan putih akan cukup aman, akan memperlemah serangan hitam berikutnya. Dan walaupun struktur pion putih bertumpuk di lajur F kawan, ini menguntungkan bagi putih yaitu dia mempunyai lajur E yang sudah terbuka. Ataupun juga kawan dengan bertumpuknya pion seperti ini akan memberikan keuntungan bagi raja putih sehingga posisi rajanya sangat tertutup. Dan kemungkinan-kemungkinan yang lain masih bisa terjadi kawan karena ini masih pada langkah ke-9. Di sini kawan, Peter Lizak melanjutkan dengan pion D5 menantang pion putih. Tantangan diterima oleh Farid, pion pukul pion dipukul balik oleh Menteri Hitam. Mungkin sampai langkah ke-9 ini terlihat kawan permainan hitam cukup bagus. Berhasil untuk merusak struktur pion di sayap raja sekaligus membuat putih mempunyai pion yang terisolasi atau pion lemah di lajur pusat ini. Bagaimanakah Farid bisa mempertahankan pion lemahnya di petak pusat ini kawan? Farid meneruskan langkah dengan pion F4, membuka diagonal petak terang bagi gajahnya yang siap memberikan serangan tusuk sate berikutnya pada Menteri Hitam dan Beteng Hitam. Hitam mengantisipasinya dengan pengembangan kuda ke C6 sekaligus memberi ancaman pada pion D4. Gajah putih G2 menyerang Menteri ke D6 dan Farid mendorong pionnya ke D5. Menghindari ancaman dari perwira hitam sekaligus berbalik mengancam kuda hitam lompat ke D4 dan Farid melanjutkan pengembangan gajah ke D2. Hitam pun merespon dengan menggeser beteng A ke D8. Gajah putih ke C3 mengancam kuda lompat ke F5 dan Farid memutuskan untuk bertukar gajah petak gelap. Dipukul balik oleh raja hitam dan Farid menggeser beteng A ke C1. Menempati lajur yang sudah semi terbuka kawan-kawan, yang selanjutnya mungkin akan diikuti dengan beteng ke peta E1 agar Farid mempunyai kontrol penuh pada dua lajur yang semi terbuka ini ke depannya. Di sini Peter Lizak menggeser betengnya naik ke D7, mungkin mempersiapkan betengnya untuk ditumpuk di lajur D.
Farid menggeser menterinya ke B3, menteri hitam bergeser ke F6, dan beteng putih bergeser ke E1 menempati lajur yang semi terbuka. Sekarang putih mempunyai kontrol pada dua lajur yang sudah semi terbuka kawan. Walaupun pion ini juga termasuk pion lemah, tapi untuk sementara ini pion ini mempunyai kontrol yang kuat pada peta E6 serta peta C6. Tentu kawan, hitam tidak akan berani memainkan para pionnya untuk didorong ke depan. Karena jika langkah ini yang dipilih, hitam akan kalah satu pion. Di sini kawan, hitam merespon langkah putih ini dengan menumpuk betengnya di lajur D. Beteng putih naik ke C3 oleh Farid. Di posisi seperti ini kawan, langkah beteng naik ke C6 juga bagus bagi putih. Walaupun kemudian mungkin hitam akan membalas dengan kuda ke D4. Tapi di sini kawan, Farid lebih memilih menggeser betengnya hanya naik ke C3. Hitam membalas dengan pion A5, pion H4 balas Farid, pion H5 menghentikan laju pion putih di lajur H, dan menteri putih bergeser ke C2, memberikan ancaman pada pion C7. Di sini hitam merespon dengan langkah kuda ke D4 mengancam menteri. Menteri mundur ke C1 dan kuda lompat kembali ke peta B5. Mengancam beteng sekaligus melindungi pionnya di peta C7. Farid hanya menggeser betengnya naik ke C4. Sebetulnya kawan, langkah beteng naik ke C6 bisa jadi pilihan yang lebih baik daripada beteng naik ke C4. Beteng putih mengancam menteri kawan. Di sini menteri sudah tidak mempunyai peta lain yang aman, kecuali peta D4. Jika pada posisi ini kawan, hitam merespon ancaman beteng putih dengan mendorong pionnya maju ke E6, maka bersiap-siaplah pertahanan hitam akan hancur lebur di beberapa langkah berikutnya. Kemungkinan hitam akan merespon dengan langkah menteri ke D4, satu-satunya peta yang aman bagi menteri hitam. Putih akan melanjutkan dengan pion B3 kawan. Ini akan menjebak posisi menteri hitam selanjutnya. Hitam bisa mengantisipasinya dengan menggeser rajanya ke F8. Ini untuk memberikan ruang bagi menterinya ke depan. Setelah beteng putih bergeser ke D1, menteri hitam akan ke G7. Variasi ini akan memaksa menteri hitam mundur ke sudut papan yang tertutup dan akan membuat posisi putih jauh lebih baik. Tapi pada posisi seperti ini kawan, saat mendapatkan ancaman dari kuda, Farid hanya menggeser betengnya naik ke C4. Dan hitam melanjutkan dengan langkah beteng pukul pion D5. Sekarang kawan, di langkah ke-25 ini setelah beteng hitam pukul pion D5, hitam unggul satu pion. Tapi hitam harus berkorban pertukaran perwira. Gajah pukul beteng hitam dipukul balik oleh beteng hitam. Farid melanjutkan langkah dengan menggeser beteng C ke E4 mengincar pion E7. Pion maju ke E6 dan beteng naik ke E5. Simpel saja kawan-kawan taktik yang dimainkan oleh Farid ini. Tentu setelah unggul kualitas perwira, Farid sesegera mungkin menginginkan permainan di atas papan lebih sederhana lagi. Di sini kawan, tantangan tidak diterima oleh hitam. Dia memainkan kuda ke D4. Bersiap memberikan ancaman skak garbuan pada kedua beteng putih ini. Farid melanjutkan dengan beteng pukul beteng hitam, dipukul balik oleh pion, dan Farid melangkahkan rajanya ke G2, menghindari ancaman skak garbuan oleh kuda. Di sini hitam melanjutkan dengan pion C5 melindungi kudanya. Menteri putih ke C3, menteri hitam ke C6, dan Farid menggeser betengnya ke D1 memberikan ancaman pada kuda. Kuda sementara tidak bisa lari kawan karena sudah mendapatkan pimpinan dari menteri putih ini. Nantinya kawan, jika menteri hitam ini tidak pindah, setelah beteng putih pukul kuda hitam ini kawan, hitam tidak akan berani melanjutkan pion pukul beteng putih karena dia akan kehilangan menterinya. Oleh karena itu di posisi seperti ini kawan, hitam menggeser menterinya ke E6. Menteri putih bergeser ke E3, kembali Farid menawarkan pertukaran perwira. Sudah jelas terlihat kawan, Farid pada posisi ini sudah unggul kualitas perwira. Beteng jauh lebih kuat daripada kuda, oleh karena itu Farid menginginkan pertukaran menteri.
Pertukaran menteri ditolak, Menteri Hitam bergeser ke D7 dan Farid menggeser betengnya ke E1. Raja Hitam ke H7. Farid kembali menawarkan pertukaran menteri di peta E8. Kembali tantangan ditolak, Menteri Hitam ke F5. Dan beteng putih naik ke E5 mengancam menteri. Menteri ke F6. Beteng pukul pion D5 dan kuda hitam lompat ke E6. Beteng kembali ke E5, Raja ke G7 dan Menteri Putih ke D7. Kuda hitam lompat ke D4, Menteri Putih ke D5, kuda lompat ke C6 dan beteng ke E8. Kuda hitam kembali lompat ke D4. Farid kembali menawarkan pertukaran menteri kawan dengan menteri ke peta E5. Pertukaran sudah tidak bisa dihindari kawan. Tapi sayangnya, Peter Lizak di langkah berikutnya ini membuat langkah blunder dengan memainkan pion B5. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Farid Firmansyah dengan menggeser betengnya ke G8 skat. Di posisi inilah kawan, di langkah ke-43, Peter Lizak menyerah. Tentu ancamannya jelas kawan, hitam akan kehilangan menterinya di langkah berikutnya. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini, Peter Lizak pun menyerah. Itulah kawan-kawan satu permainan yang ditunjukkan oleh Farid Firmansyah pada babak quarter final kemarin. Semoga permainan dari Farid Firmansyah tadi bisa menghibur dan memberikan inspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.